Halo, perkenalkan nama saya Yulianus Kondamari dari SMP Negeri 7 Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu sebuah video praktik baik yang berjudul YouTube is my digital teacher atau YouTube adalah guru digitalku. Di mana di dalam praktiknya, saya membuat video-video pembelajaran yang kemudian saya upload di YouTube untuk dipelajari dan ditonton oleh peserta didik. Adapun dua alasan yang menjadi dasar bagi saya mengapa saya melakukan praktik baik ini berdasarkan hasil wawancara saya bersama dengan peserta didik. Yang pertama, peserta didik tidak bisa memahami satu materi ajar dengan satu kali penjelasan saja. Yang kedua, ada beberapa peserta didik yang merasa gugup saat pembelajaran tatap muka berlangsung, sehingga mereka kesulitan untuk berkonsentrasi secara penuh. Dalam proses pembuatan video-video pembelajaran yang saya upload di YouTube, terdapat beberapa tantangan serta aksi yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, tidak ada listrik dan hanya tercatat hanya 2 genset milik warga yang hanya dibuka dari jam 7 malam hingga jam 9 malam sebagai satu-satunya sumber listrik untuk mengisi daya baterai dari media yang saya gunakan untuk merekam video-video pembelajaran. Dan karena banyaknya orang yang datang untuk mengisi daya baterai dari gadget mereka, maka aksi yang saya lakukan, saya datang lebih awal sebelum mesin genset itu dihidupkan. Yang kedua, jaringan internet yang kurang stabil sehingga sulit untuk mengupload video di YouTube. Aksi yang saya lakukan, saya harus bangun jam 12 ke atas karena pada jam-jam tersebut jaringan internet mulai stabil dan tidak banyak pengguna. Yang ketiga, tidak semua peserta didik memiliki handphone. Tercatat dari 55 peserta didik yang ada, hanya 34 peserta didik yang memiliki handphone. Nah, aksi yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, saya membagi siswa ke dalam kelompok belajar untuk menonton video. 1 handphone, 2 peserta didik. Yang keempat, saya tidak memiliki kamera standar untuk merekam video pembelajaran. Aksi yang saya lakukan, saya menggunakan 2 HP sekaligus. 1 HP untuk fokus pengambilan video, sedangkan satunya untuk fokus pada merekam suara. Jadi, perpaduan dari 2 HP menghasilkan video yang layak untuk ditonton oleh peserta didik. Yang kelima, tidak ada ruangan khusus untuk merekam video. Aksi yang saya lakukan, saya meminta izin kepada kepala sekolah SD Romang untuk memakai satu ruangan untuk saya gunakan merekam video-video pembelajaran. Berikut adalah contoh video praktik baik yang saya bagikan kepada peserta didik saya. Hello students, how are you today? I hope all of you are fine. Welcome to our English class with me, Mr. Konda. Senang sekali rasanya karena pada kesempatan ini, untuk kali pertamanya saya bisa hadir di layar kaca kalian semua untuk bisa menjelaskan materi-materi dalam bahasa Inggris melalui YouTube channel. Well, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan ini, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama, persiapkan alat tulis kalian agar nanti kalian bisa mencatat hal-hal penting yang saya bagikan. Yang kedua, harus berkonsentrasi saat saya menjelaskan agar kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Yang ketiga, kalian boleh mendownload video ini agar kalian bisa memutarnya berulang kali sampai kalian bisa memahami. Oke, well students, can we start right now? Kita bisa mulai sekarang? Oke, bisa ya? Pada kesempatan ini, kita akan pelajari satu materi dari bahasa Inggris yaitu tentang to be. Oke, what is to be itself? Apa sih arti dari to be? To be diartikan sebagai kata kerja bantu. Nah, kenapa disebut sebagai kata kerja bantu? Karena pada dasarnya setiap kalimat atau sebuah kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki satu kata kerja. Tetapi jika dalam sebuah kalimat belum memiliki kata kerjanya, kita gunakan to be sebagai kata kerja dalam kalimat tersebut. Makanya disebut sebagai kata kerja bantu. Oke, do you understand me so far? Sampai di sini paham? Oke, paham ya? To be atau kata kerja bantu, terlebih khusus dalam bentuk present tense, terdapat 3 jenis. Ada to be am, to be is, dan to be are. Nah, pertanyaannya, kapan kita menggunakan to be am, to be is, to be are dalam sebuah kalimat? Nah, itu yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Tetapi saya sangat yakin bahwa di akhir dari pembelajaran ini kalian bisa mengetahui kapan menggunakan to be am, to be is, to be are. Asalkan kalian harus menaruh perhatian penuh pada saat saya menjelaskan materi ini.
Cara yang paling mudah untuk mengetahui to be mana yang harus kita pakai dalam sebuah kalimat, yaitu dengan cara kita tentukan dulu subjek dari sebuah kalimat yang ada. Ya, kalau kita sudah mengetahui subjek dari sebuah kalimat, maka kita akan dengan mudah untuk menentukan to be mana yang harus kita pakai. Oke, untuk selengkapnya, coba perhatikan di layar monitor kalian semua. Di situ saya sudah tampilkan ada tabel subjek dan juga tabel to be. Oke, yang pertama di situ tabel subjek dalam bahasa Inggris ya. Jadi di situ untuk lebih mempermudah saya bagi dalam 3 bagian. Oke, bagian yang pertama ada subjek I, bagian yang kedua ada subjek he, she, it, lalu bagian yang ketiga ada subjek we, you, they. Oke, selanjutnya di kolom yang kedua di situ ada to be. Jadi to be kita pasangkan to be sesuai dengan subjek yang ada di situ. Oke. Untuk subjek I, to be-nya adalah am. Oke. Sedangkan yang kedua untuk subjek he, she, it, to be-nya is. Oke. Terus bagian yang ketiga subjek we, you, they, to be-nya adalah are. Oke. Jadi anak-anak rumusan subjek sama to be ini sudah baku atau orang bilang sudah dari sononya. Ya, kita tidak bisa merubahnya lagi atau kita tukar posisinya. Nah, setelah kita mengetahui subjek-subjek dalam bahasa Inggris dan juga to be yang dipakai untuk setiap subjek yang ada. Nah, untuk kalian bisa lebih memahami penggunaan to be itu sendiri, maka saya sediakan beberapa contoh soal di bawah ini untuk kita diskusikan secara bersama. Oke, coba perhatikan di layar monitor di situ. Jadi suruhannya adalah complete the sentences using to be, am is are. Jadi lengkapilah kalimat dengan menggunakan to be, am is are. Oke, kita mulai dari nomor 1. They bla 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 studying English right now. Oke, kira-kira to be apa yang harus kita gunakan untuk mengisi jawaban nomor 1 ini? Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa untuk menentukan to be mana yang harus kita pakai dalam sebuah kalimat, maka yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu subjek dari sebuah kalimat itu. Maka dalam konteks soal nomor 1 ini, subjeknya adalah they. Kalau subjeknya they, kira-kira to be apa yang harus kita pakai? Oke, kita cek kembali bagan yang saya sudah tayangkan sebelumnya. Coba kalian perhatikan di situ. Ya. Oke, di sini kita lihat subjek they. Ya, ini dia. Yang saya lingkar ini subjek they, maka to be yang cocok adalah to be are. Oke. Maka jawaban nomor 1 adalah are. Maka kalimatnya menjadi they are studying English right now. Oke, nomor 2, I bla 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 lazy now. Kira-kira to be apa yang harus kita pakai? Seperti biasa, kita tentukan subjeknya dulu. Subjeknya di sini adalah I. Oke. Maka to be yang kita pakai, kita lihat kembali tabel yang tadi. Ya, oke. Lihat di situ subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Oke, maka jawaban nomor 2 adalah am. Kalimatnya menjadi I'm lazy now. Oke. Sekarang kita ke nomor terakhir, nomor 3. Si bla 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 beautiful girl. Seperti biasa, kita tentukan dulu subjeknya. Subjeknya di situ adalah si, maka to be yang kita pakai, kita cek kembali di tabel yang tadi. Ya, kita lihat di sini subjek si ya ini yang saya lingkar. Maka to be yang cocok adalah to be is. Maka kalimatnya menjadi she is beautiful girl. Sudah paham sampai di sini adik-adikku sekalian? Jadi saya kira demikian saja materi to be, dan kalaupun ada antara kalian yang merasa bingung ataupun ingin dijelaskan kembali, silakan tulis di kolom komentar dan saya akan segera untuk menanggapinya. See you on the next video. Kami sangat senang karena kami bisa mendengarkan ulang materi di kelas melalui YouTube channel. Thank you, Mr. Konda. Saya selaku orang tua murid merasa senang karena anak-anak kami bisa memanfaatkan alat teknologi ini untuk pembelajaran dan memperkaya diri. Saya sangat mendukung praktik baik yang dilakukan oleh Pak Konda karena merupakan sebuah inovasi baru di lembaga kami dan sebaiknya diikuti oleh guru-guru lain.